menjadi sektor dominan yang menyerap tenaga kerja terbesar kedua tahun 2024 setelah perdagangan besar dan eceran. Berkaitan dengan data yang kami peroleh, indeks ketahanan pangan DIY pada tahun 2020 sampai dengan 2024 termasuk dalam kelompok IKP 6, yaitu sangat tahan. Selaras dengan Rencana Pangan Nasional 2025-29 yang disusun pemerintah, Pemda DIY bersama kabupaten kota, masyarakat dan stakeholder berupaya untuk mendukungnya dengan program atau kegiatan daerah. Salah satunya dengan pengembangan program inovasi Lumbung Mataraman. Konsep Lumbung Mataraman bukanlah bangunan fisik, gudang penyimpanan, melainkan lumbung pangan hidup yang berbasis dari rumah tangga dan kelompok tani dengan filosofi nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Masing-masing lumbung Mataraman di kelurahan atau kelurahan nantinya diharapkan dengan mendukung ketahanan pangan dari sektor unggulan antara lain padi, jagung, hortikultura, perikanan, dan peternakan. Pertumbuhan di atas nasional 5,11. Ini tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Yang kedua, saya terima kasih juga pangan menjadi leader pemimpin pertumbuhan 14%. Dan pertanian sekarang ini pertama dalam sejarah pertumbuhan ekonomi penyumbang terbesar. Pertama dalam sejarah itu dari pertanian. Sektor pertanian bergerak, ekonomi Republik ini bergerak. Kemudian hasil kita ini baru-baru kita capai tertinggi dalam sejarah selama merdeka. Stok kita ini ada stok kita tertinggi 4 juta ton, 4,2 juta ton, tertinggi selama berdiri ini Republik. Dan ini kerja kita semua, kerja satu orang, dan ini diakui oleh FAO. Ini FAO diakui oleh United States Department of Agriculture dari Amerika, kemudian BPS. Jadi ini tidak diragukan lagi. Dia perintahkan pada kami anggaran 371 triliun sudah beliau setuju. Hilirisasi semua yang demandnya tinggi, kakao, mente, kemudian kopi dan seterusnya, anggarannya sudah turun. Hari ini saya tanda tangan turun anggarannya 8 triliun, total 40 triliun. Kakao kita dari Sulawesi Tenggara, mente Sulawesi Tenggara, dari Jawa Timur, mente dan kakao kita. Kemudian diekspor ke Singapura. Ini ketersediaannya dulu. Jadi ketahanannya di bawah. Jadi ketahanan pangan itu dibangun melalui 3 indeks. Yang pertama indeks ketersediaan, yang kedua nanti indeks keterjangkauan, dan yang ketiga indeks pemanfaatan. Nah, dari indeks ketersediaan pangan pun ini juga naik, Pak Menteri. Meskipun kalau kita amati DIY ini memang lahannya sangat terbatas, dan dari hasil sensus pertanian yang terakhir 2023, petani gurun terbanyak di Jawa ini yang juga. Tapi ternyata indeks ketersediaan pangannya ini naik. Nah, dari mana ini? Nah, ini yang menarik, bagaimana lumbung Mataraman itu bisa menjadi salah satu alternatif. Karena kalau mengandalkan sawah saja, itu terbatas, sangat sempit. Kami hadir di acara evaluasi triwulan Pak Gubernur, yang salah satu tema kita angkat adalah pangan. Jogja termasuk ketahanan pangannya, ketersediaan dan seterusnya itu meningkat baik, bahkan kontribusi terhadap PDB itu di atas nasional 14% terhadap pangan terhadap PDB. Juga ketahanan pangannya itu baik. Yang menarik adalah evaluasi triwulan, sehingga kita ketahui perjalanan pertumbuhan ekonomi di segala sektor. Itu yang